Setelah lama menjadi wacana tilang denda uji emisi 500.000 untuk mobil dan 250.000 untuk motor mulai diterapkan pada September lalu, namun tidak lama kemudian dibatalkan karena dinilai belum cukup sosialisasi. Kemudian awal bulan November ini tilang kembali diberlakukan, tapi baru sehari tilang uji emisi kembali dibatalkan. Alasannya, banyak masyarakat yang komplain sehingga sosialisasinya dinilai masih belum cukup. Apa komentar Anda mengenai peraturan yang maju mundur dan on off semacam ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Wacananya, persoalannya pertama saya mau sampaikan, pemerintah harus mawas diri tentang arti dari peraturan menuju perundang-undangan. Jangan sampai peraturan yang sudah diregulasikan ditarik kembali. Sama halnya kita mengeluarkan uang cetakan baru, kita tarik lagi, mengalami kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan polusi. Kenapa nggak kita minta tanggung jawabnya BRIN, anggota-anggota revolusioner yang bisa menciptakan bagaimana vacuum cleaner itu bersifat. Bagaimana kalau kita bikin kipas outdoor dengan vakum, pakai magnet tanpa energi listrik, gasbul atau karung tepung, posisikan di tempat-tempat yang strategis. Mudah-mudahan udara oksigen di Indonesia ini bersih, Pak. Sumpamanya ada gunung kebakaran atau hutan kebakaran, pastikan yang disedot dari kipas itu kan kipas karbon itu sendiri, Pak. Hal-hal yang seperti itu yang harusnya pemerintah lebih peka atas teknologi-teknologi baru yang harus diciptakan untuk kebutuhan maslahat hidup. Dan yang ketiga, satu lagi, persoalan menumpuknya kendaraan, begitu juga industri tumpang tindih, Pak. Saya harap pemerintah pusat seperti MPR DPR bisa mengkaji ulang berapa sih standar yang logisnya untuk Indonesia memiliki industri kawasan, seumpamanya kayak zaman Soeharto kan udah ditegaskan bahwa terbesar di Indonesia adalah di kawasan industri 2100 Cikarang. Ini sampai ke Jawa sekarang, sampai ke Sulawesi, sampai ke Sumatera. Artinya pemerintah jangan bisa berubah-berubah dari yang pertama ke yang kedua. Anyway, sebenarnya agak sensasi di main momen juga. Saya pikir kalau mengenai uji emisi ini sebenarnya juga nggak ada sebenarnya dari awal. Bahwa yang memegang polisi dan dishub, apakah begitu butanya kan tidak bisa melihat yang mana mobil yang apinya, yang asapnya itu udah kayak asap kebakaran hutan. Itu konten bus antar provinsi, truk foto dan sebagainya, itu nggak usah pakai mesin, dilihat dari mata udah tahu bahwa itu nggak benar ya, intinya kemana-mana asapnya tebal di kemana-mana. Jadi kalau kita di luar negeri, kalau saya kebetulan, ya kalau di luar negeri, polisi untuk pakai mesin uji emisi, begitu ada mobil yang kayak begitu lewat, dia langsung stopin. Itu langsung ditangkap. Di Australia, Singapura dan sebagainya, itu kalau kalian pakai mobil atau vehicle yang asapnya seperti itu, kelihatan polisi 1000% pasti di-stopin. Jadi kalau saya pakai mesin emisi segala macam, mulailah dari yang kayak begitu dulu, kecuali kalau ada disuka polisi ini mungkin tertentu oleh masalah HAM dan sebagainya. Oh, kasihan rakyat kecil, kontainer, isi angkutan dan sebagainya. Nah, itu emang agak sulit lah kalau kayak gitu. Nggak usah bentuk pribadi dulu lah. Kita mulai dari angkutan umum dulu. Angkutan umum dan logistik kita itu parah semua asapnya, dan itu bisa terlihat kasat mata di jalanan setiap hari. Tidak perlu pakai uji emisi lagi, Bapak polisi dan Bapak disuruh di-stopin lah dulu, itu ditertibkan dulu sipirnya dan sebagainya. Itu udah pasti akan mereduce emission kita dari lalu lintas. Itu minimal 30% pasti reduce itu, karena itu udah nggak ketolongan ya. Saya kira gitu, Mbak. Terima kasih. Nah, saya kira membuat keputusan itu harus menyeluruh dan tetap integral ya, jangan sepotong-sepotong ini. Kalau sosialisasi belum dilaksanakan secara penuh atau secara purna keseluruhan, itu sebaiknya nggak usah dilaksanakan gitu loh. Harus seterusnya betul-betul diterima publik umum. Karena kalau sepotong-sepotong kan masyarakat juga bingung ini keputusan dari mana, pembicaraan sampai sejauh mana kan belum
belum jelas secara penuh gitu loh. Uji emisi ini kan tidak sembarangan. Uji emisi ini kan perlu diketahui kendaraan yang jenis mana, yang tahun berapa yang masih layak dipakai gitu loh. Ini kan mereka juga kalau memproduksi kendaraan itu apalagi yang baru-baru kan pasti lolos uji emisi. Kecuali yang kendaraan mungkin masih gas buangnya itu menimbulkan karbon dioksida yang cukup banyak, itu mungkin yang perlu diuji emisi, dan belum sepenuhnya masyarakat tahu uji emisi itu loh. Saya kira perlu dikaji dulu lah sebelum keputusan itu diambil secara sepihak, karena harus diketahui oleh masyarakat luas secara menyeluruh. Itu aja, terima kasih. Ya sama sih, sebenarnya saya udah mau ngomong, udah dikasih tau. Jadi sebenarnya sosialisasinya ini bukan istilahnya solusinya kalau nggak lulus itu diservis. Enggak, dia kalau nggak salah kemarin katanya Euro 2 ya. Jadi kadar CO2-nya itu ada standarnya gitu loh. Jadi untuk produk-produk misalnya motor atau mobil yang lama-lama itu ya udah pasti meskipun mereka baru ya, kondisi baru nggak mungkin lolos gitu loh. Jadi sebenarnya sosialisasinya ngomongnya yang motor-motor yang dibuat dengan standar Euro lama sebaiknya disuruh ganti. Sebenarnya sih itu sih. Jadi kalau di servis nggak bakal berguna, itu sama aja kayak suruh beli yang baru gitu aja sih. Dan saya nggak tahu nih kalau misalnya dijalankan nih, ntar kan dia naik terus tuh standarnya. Nggak tahu nih kita mau sampai kapan nih jadi harus ganti-ganti terus gitu loh. Jadi istilahnya nambah beban masyarakat sih gitu aja sih. Oke, makasih. Sebaiknya memang pemerintah harus tegas memiliki legitimasi. Kalau memang buang sampah sembarangan dilarang dan tidak bagus, maka jangan dibuang sampah sembarangan. Siapkan fasilitas yang memadai. Begitu juga masalah uji emisi. Kalau memang pemerintah serius dengan penghijauan atau hindari polusi, ya mereka harus menyadari sebelum kejadian, mereka harus perbaiki apa yang harus diperbaiki. Kendaraan lama, organdanya, angkutan umumnya, dan lain sebagainya. Izinan pun harus diurus sama mereka. Jangan mereka memberatkan ke masyarakat. Kita kan punya undang-undang konsumen. Dari undang-undang aja pun MPR DPR tidak memspesifikasikan bagaimana cara kerja majelis wakil rakyat kita yang kita pilih dan kita hormati itu menentukan perundang-undangan dengan peraturan yang seharusnya yang ditegakkan. Itu aja. Ya, bagi saya melihat uji emisi memang sebaiknya dibatalkan sementara. Pertama, untuk angkutan niaga itu kan sudah ada uji emisi di setiap gear. Dia uji gear itu pasti ada uji emisi. Jadi sebetulnya itu sudah termasuk. Mobil penumpang atau mobil yang biasa minivan penumpang itu mungkin belum ada, tapi tetap mereka melakukan uji emisi sendiri di bengkel-bengkel, karena bila tidak mesin pasti boros untuk BBM-nya. Cara yang baik adalah gerakan seluruh RT RW untuk menanam pohon di sepanjang kelurahan mereka masing-masing, RT RW mereka masing-masing depan rumah agar tampak hijau. Itu aja sebetulnya. Kalau peraturan on off begitu mah udah biasa lah kalau aparat atau istilahnya apa nih bilang nggak siap, berarti mereka sebenarnya itu nggak siap melakukan ini semua gitu loh, dan nggak yakin juga, apalagi dengan lihat reaksi masyarakat ini luar biasa ya. Saya kemarin aja tuh sempat naik taksi online aja sampai dibilang begitu tuh sama drivernya. Iya nih om, katanya memang cari gara-gara aja nih gitu. Itu sampai kalau saya nggak ngebayang ntar kalau nasib orang taksi online kayak begitu kan, mereka mobilnya di atas 3 tahun umurnya kan rata-rata yang LCGC kayak begitu. Dan itu bisa kena semua dong, 500.000 kan konyol itu. Nah, siap-siap aja kalau pemerintah Pemprov mau digeruduk DKI, dibikin macet sama mereka gitu loh.
dia udah gerak semua. Jadi kuncinya sebenarnya kalau pemerintah mau terapin green environment gitu, bebas emisi gitu, tahap pertama yang kudu dilakukan adalah yang disubsidi itu bensin itu bukan Pertalite tapi Pertamax setara minimal oktan 92 atau 95. Masa kalah sama kayak di negara tetangga kita Malaysia. Itu di sana yang disubsidi kan setaranya dengan 95 tuh. Harganya cuma sekitar 2 ringgit malah. Makanya di sana nggak ada tuh yang kayak Pertalite gitu, nggak ada. Solar juga nggak ada. Di sini kan yang menyumbang polusi gede itu sebenarnya solar. Itu mobil-mobil mewah-mewah bagus-bagus masih ngisinya solar-solar yang murah tuh, yang kayak Fortuner, Pajero dan kawan-kawan tuh. Ya, saya kira gitu aja deh Mbak. Kalau memang mau serius, mau ini sebelum disosialisasikan juga yang lebih secara berkelanjutan ya, dikasih kurun waktu gitu. BBM-nya dulu lah disiasatin. Kalau BBM-nya udah benar, karena bengkel juga bilang nih mobil nih ya, kalau misalnya dibetulin di setting gitu, lolos uji emisi, tapi tergantung dari bensinnya juga. Bahkan sekelas LCGC aja juga gitu katanya. Kalau diisinya Pertalite juga ya sama aja, pasti ntar nggak lolos lagi. Saya nggak tahu sih ya mana yang benar. Ini mungkin yang nanti yang bisa komentar kalau orang dari mekanik, dari orang otomotif mungkin ngerti gitu. Ya, menurut saya ini tujuan akhir atau solusi dari operasi ini itu rahasia ini tidak jelas gitu. Jadi mencari kesalahan itu sebenarnya bukan kesalahan, tidak bisa dibilang itu kesalahan orang gitu kan, kesalahan pemiliknya itu nggak bisa, karena kan dia nggak tahu, dia sendiri nggak tahu kalau mobilnya itu mengeluarkan emisi gitu. Jadi kalau terus karena dia tidak tahu, kemudian dia ternyata mobilnya nggak lolos emisi, kemudian dia ditangkap di denda gitu ya, nah itu kurang pas gitu kan, karena dia bukan salah dia gitu. Yang salah kan satu-satunya kesalahan dia karena dia miskin, nggak bisa beli mobil yang baru. Nah itu jadi ditimpakan salahnya ke dia gitu. Karena kalau misalnya dia nggak mobilnya udah tua ya, udah 5 tahun apalagi 10 tahun gitu, ternyata dia nggak lolos uji emisi, kemudian dia terus mau diapain tuh, mau bawa ke bengkel 3 juta juga belum tentu selesai tuh, belum tentu jadi bener tuh emisinya. Terus mau gimana tuh mobil nggak boleh dipakai. Nah jadi belum jelas ini solusinya dari pemerintah ini, tujuan atau solusi yang mau dicapai itu belum jelas gitu dari ini rahasia emisi ini. Terima kasih. Kalau saya sih menilainya begini, emisi kita harus lihat dari yang paling dasar dulu, yang menyebabkan, yang paling basic yang menyebabkan emisi itu tinggi, itu kan bahan bakar. Nah, kalau bahan bakarnya jelek, emisinya tinggi. Jadi kalau kita mau mengeluarkan satu peraturan tuh peraturannya harus komprehensif ya. Kita ambil contoh di Malaysia, kemarin saya baru pulang, itu minyak yang oktannya 95 itu cuma 2 ringgit loh. 2 ringgit itu 7.000. Jadi kalau menurut saya pemerintah harus mensubsidi minyak yang bagus gitu loh, bukan menyubsidi minyak yang murah. Itu salah treatment gitu loh. Nah, kedua, kalau kita bilang polusi kita tinggi, sampai sekarang mayoritas sumber listrik kita masih pakai batu bara. Jadi, yang basic tidak diurusin, yang di atas diurusin, tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Kalau menurut semua orang nih pasti lucu ya. Sekelas Polri yang usianya udah bisa dibilang bangkotan masih bikin kebijakan yang maju mundur kayak gini. Ya kalau alasannya dihilangkan tilangnya karena banyak yang protes, ini sampai kapanpun pasti banyak yang protes. Cuman intinya benar, memang sosialisasinya kurang lah. Itu Polri akhirnya tahu sendiri kan. Harusnya dia udah merasa dari awal kalau sebulan operasi rajianya cuma sehari 2 hari, ya orang mana ada yang tahu, mana ada yang tersosialisasi seperti itu. Kalau mau dalam sebulan itu full
setiap hari atau setidaknya Senin sampai Jumat dia bikin razia tapi tanpa tilang ya. Ini adain uji emisi di tempat-tempat berbeda berganti-ganti tiap harinya. Itu baru semua orang tersosialisasi, baru pada tahu, oh iya ternyata saya harus uji emisi kendaraan. Bukannya sebulan hanya sehari 2 hari ya, orang nggak akan tahu. Apalagi langsung ditilang ya, orang malah jadi antipati terhadap uji emisi ya. Ya itu dari saya ya, setiap hari kalau mau dalam sebulan tuh full adain uji emisi di tempat-tempat berbeda di sebanyak-banyaknya titik. Dan juga untuk lokasi uji emisinya sendiri di bengkel resmi udah harus diwajibkan, bukannya pilih-pilih lagi ya. Kalau mau benar-benar diterapkan tilangnya ya bulan berikutnya, tapi sosialisasinya harus seperti itu. Dari saya itu aja, terima kasih. Kalau saya sih kebijaksanaan itu emang nggak bisa kita terlalu kaku ya. Kalau memang keadaannya nggak memungkinkan ya on off ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau saya lihatnya gini, ini memang seperti yang Bapak tadi yang pertama bilang tuh Pak Kristian ya, terutama lokasi untuk pengujian uji emisi itu masih terbatas gitu Bu ya. Jadi kan jumlah mobil atau motor di DKI banyak ya. Begitu banyak ya dalam waktu singkat kayaknya nggak bisa gitu Bu ya. Sedangkan tempat untuk bengkel-bengkel yang uji emisi itu juga kayaknya terbatas gitu. Kayak waktu itu saya juga sempet tuh kan tanggal 1 mau itu cepet-cepet, saya tanggal 30-31. Ternyata nggak kebagian, udah penuh gitu. Jadi kalau memang mau ditiapin, terutama tempat uji emisinya dulu dibanyakin dah. Kalau udah banyak ya, kalau bisa sih biaya uji emisinya jangan mahal-mahal lah. Ya 100.000 lah boleh lah, nggak apa-apa. Emang sih tujuannya itu kan bagus. Kalau saya lihat itu tujuannya bagus ya, untuk polusi di DKI supaya turun. Walaupun itu bukan satu-satunya jalan, masih banyak yang harus diselesaikan. Tapi tujuannya bagus ya, nggak apa-apa lah. Kebijaksanaan itu kadang-kadang nggak bisa terlalu kaku. Mesti on off itu nggak apa-apa kalau memang keadaannya nggak memungkinkan. Tapi terutama saya yakin tempat untuk uji emisinya itu diperbanyak supaya jadi kita kalau mau ngetes atau tes emisi itu gampang, nggak kayak sekarang. Pak Tommy sih bagus itunya, komentarnya ya tadi ya. Yang soal ini yang kebijakan yang baru sehari aja saya aja aduh geleng-geleng kepala sama mau ketawa. Ini polisi atau komedian, aduh kebijakannya on and off. Padahal kan sekarang kan di berita di mana-mana kan berita polusi kan udah nggak ada ya, cuman kabar ya biasa aja ya. Masyarakat tuh jalanin aktivitas seperti biasa tuh, nggak masalah soal ya pakai masker lagi, soal polusi ya, gitu aja sih. Ya, sebenarnya kalau menerapkan sesuatu apalagi yang bersifat denda itu kan harusnya dengan undang-undang, bukan dengan sekadar peraturan. Nah, makanya saya nggak tahu itu penerapannya itu berdasarkan undang-undang atau hanya peraturan gitu. Yang saya tahu sih seperti itu kalau kita bicara hukum ya. Karena itu juga rentan digugat loh, penerapan yang semena-mena, karena apalagi itu berkaitan juga dengan denda dan uang ya gitu loh. Jadi mungkin itu yang membuat pihak yang mau melaksanakan itu pun ragu-ragu. Karena setahu saya di dalam hukum harus berdasarkan undang-undang, tidak bisa hanya berdasarkan peraturan menteri atau peraturan gubernur atau peraturan wali kota. Dulu kan waktu pandemi kan kalau tidak salah kalau tidak memakai masker akan didenda atau dihukum pidana, itu nggak bisa jalan karena hanya berdasarkan peraturan gubernur kalau tidak salah waktu itu. Yang menetapkan hukum pidana atau denda yang bersifatnya perdata itu harus berdasarkan undang-undang. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Di luar konteks apakah peraturannya baik atau enggak, saya kurang paham. Tetapi terkait dengan pelaksanaannya, menurut saya ini kayak kesannya terlalu terburu-buru gitu. Kalau kita melihat waktu dulu peraturan ganjil genap diberlakukan sama etle, kan sosialisasinya masih, kemudian ketika sosialisasi mereka nggak langsung denda, mereka sosialisasi peringatan segala macam, baru berjalannya waktu ketika sudah rata lah informasinya baru diberlakukan dendanya. Mungkin bisa kayak gitu. Kalau sekarang kayak terkesan dari atas itu terburu-buru ingin jalan, ingin ya terlihat kerja lah gitu kan, jadi malah berantakan gitu sih. Jadi sebaiknya sih mereka
rapihkan dulu, sosialisasi yang matang, ketika informasi udah diketahui oleh semua orang, barulah dijalankan peraturan dendanya. Memang pertama negara manapun harus sesuai hukum sama budaya bangsa. Tapi hukum kan bisa kadaluarsa perkembangan zaman. Belum tentu hukum sekarang sesuai yang dulu-dulu masih dipakai itu salah. Kita harus perbarui hukum-hukumnya baru bisa jalan dengan sesuai perkembangan zaman. Nggak bisa, contoh aja sekarang kita kirim apa SMS, nggak mungkin dengan kantor pos. Nah, itu aturan kantor pos itu dirubah. Tapi bangsa kita kan pakai dulu kepentingan kelompoknya. Hukum tetap gitu. Hidup zaman Belanda punya KUHP, kasih uang habis perkara. Ya kacau negara ini bisa maju. Apalagi LDKI, asal kasih peraturan amburatur. Jadi nggak tepat di lapangan. Kita mesti lihat tepat lapangan dong. Seperti kita perang sama musuh. Senjata apa harus kita pakai. Dan semua pakai bom. Ya bisa kita. Ini kan bukan cuma faktor polusi itu dari kendaraannya, mungkin dari pabrik-pabrik juga yang istilahnya kan Jakarta ini kan banyak ada daerah penyangga ya. Jadi mungkin namanya udara itu kan bisa dari bawa polusi loh, dari daerah penyangga gitu loh. Walaupun saya sih yang perlu ditertibkan itu ya itu dari daerah penyangga, mungkin dari pabrik, dari apa ya istilahnya banyak polusinya itu yang harus diperhatikan dan ditertibkan dulu. Kalau saya kalau mungkin kalau kendaraan sih tidak begitu besar juga ya itu polusinya ya. Lebih ke daerah penyangga ini mungkin yang perlu diperhatikan bersama-sama lah istilahnya gitu. Jadi mungkin dari ibu kota, mungkin dari kendaraan, terus dari daerah penyangga, dari mungkin pabrik-pabrik yang ada di sekitarnya itu yang perlu diperhatikan juga supaya itu berhasil secara penuh. Menurut saya sih ya mendingan nggak usah aja lah. Jadi udah pada banyak komplain ya kan. Satu sisi juga itu kan apakah ada efektivitas gitu. Kalau menurut saya sih nggak efektif ya. Bagaimana mau turun juga kan untuk memiliki sepeda motor, memiliki mobil itu lebih gampang sekarang ya. Apalagi banyak kredit, baik itu bekas maupun baru gitu loh. Yang paling menurut saya sih paling bagus apa? Itu dipercepat untuk mobil listrik, mungkin dari motor listrik gitu, dan mungkin perangkat-perangkat yang mendukungnya untuk penelitian apa, dan satu sisi juga dipermurah harganya juga gitu. Jadi istilahnya itu pasti kalau menurut saya sih kalau memang itu sudah jalan dan banyak peminatnya, otomatis itu berkurang sendiri ya itunya untuk polusinya gitu loh. Terima kasih. Saya pikir sudah benar ya masyarakat itu komplain, tapi kalau bisa memang masyarakat jangan hanya komplain, tapi juga menggugat, baik itu bisa melalui tahapan somasi atau langsung gugat aja PT UN ke Dishub DKI Jakarta ataupun dinas-dinas yang membantu, dan termasuk kepolisian kalau kepolisian membantu ini. Karena apa? Karena sebenarnya jika Dishub dalam hal ini ya, pemerintah dalam hal ini khususnya Dishub Jakarta yang melakukan perbaikan udara, itu jangan membebani hal baru kepada rakyat dengan instrumen hukum yang juga lemah. Kalau mereka mengatakan 3 tahun itu mau dirazia, nggak usah jauh-jauh ke Grogol, mana titik Petamburan, itu di kantor wali kota, di kantor lurah, kantor camat, bahkan di kantor dinas perhubungan DKI Jakarta sendiri, itu mobil dan motor yang di atas 3 tahun banyak, Pak. Justru yang di bawah 3 tahun nggak ada. Nah, jadi jangan sampai dalam hal ini Kapolres ya, seluruh jajaran Kapolres yang ada di DKI Jakarta dibodoh-bodohi sama dinas perhubungan ya, dalam tanda petik dibodohi, diminta mendukung kebijakan yang sebenarnya belum punya manfaat substantif buat masyarakat. Dan jangan-jangan bisa diduga kebijakan ini dipicu oleh para dealer penjual mobil listrik dan motor listrik yang pengen cari cuan melalui regulasi gitu. Nah, kemudian dibikinlah regulasi seperti ini sehingga buat orang yang mampu daripada susah masuk Jakarta, dia bisa beli motor listrik, beli mobil listrik. Padahal alat yang digunakan untuk mengecek bagaimana nanti kalibrasinya ke BMKG, kemudian bagaimana uang yang masuk ini apakah postingnya benar untuk posting menambah pohon atau untuk dinas lingkungan hidup, atau justru uangnya dari
razia mobil emisi, tapi digunakan malah untuk acara pergantian pejabat gitu, beli anggur, beli minuman yang enak-enak di hotel, sebagai organ tunggal. Pokoknya sumber dananya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini DPRD DKI Jakarta itu belum membuat aturan uang itu dari mana masuk, bagaimana penggunaannya. Nah, oleh karena itu saya pikir masyarakat Jakarta kalau di razia emisi jangan komplain, langsung siapa yang merazia digugat ke Polres terdekat, disomasi dan dikenakan pasal-pasal pelanggaran atas peraturan itu sendiri gitu, dipetunkan gitu. Terima kasih. Iya, menurut saya udah pernah bilang kalau memang untuk uji emisi itu harus dilakukan dengan benar dan tidak disalahgunakan. Karena apa? Karena kalau disalahgunakan akan melenceng dari tujuan semula. Misalnya untuk lingkungan hijau ya. Ya kalau bicara kita ya seperti ini. Yang tadinya arahannya tujuannya benar, secara teori. Begitu praktek mah bisa-bisa melenceng. Kayak bansos itu loh. Kan berkali-kali ketahuan nyasar ke orang kaya. Padahal tujuan dari awalnya bansos itu digunakan untuk orang miskin. Ternyata yang paling banyak dapat kemungkinannya justru orang kaya raya, orang mampu. Lalu subsidi BBM yang untuk rakyat miskin yang punya kendaraan bermotor. Yang dapat siapa? Orang kaya lagi, perusahaan-perusahaan yang punya mobil banyak untuk aktivitas usahanya gitu, malah dapat kemungkinan seperti itu. Rakyat yang motornya tua-tua, rakyat miskin atau mobilnya tua yang harusnya dapat subsidi BBM kemungkinan banyak yang tidak dapat, apalagi yang pertalite itu ya bahan bakar subsidi. Lalu ini yang lain-lain kalau sekedar teori saja tapi prakteknya berbeda, maka akan merugikan banyak rakyat. Kesimpulannya kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah ini kan kita harus lihat ya, apakah ini berdampak kepada masyarakat atau tidak. Terutama kalau kita lihat kan yang udah pasti nggak lulus emisi itu pasti supir-supir angkot, supir-supir bus antar kota, terus pengendara bajai. Nah, itu masyarakat kecil yang berdampak. Kalau misalkan mereka yang udah penghasilannya hanya untuk kehidupan sehari-hari terus dipalakin seperti itu, ya yang namanya aparat di jalanan makin banyak undang-undang makin senang. Karena mereka celah untuk mendapatkan sanksi hukum kepada masyarakatnya itu semakin banyak. Nah, seperti dari pabrikan kendaraan, apakah sudah menciptakan sistem bahan bakar atau sistem pembakaran untuk kendaraan tersebut itu untuk yang minim sekali mengeluarkan emisinya. Itu pertama. Kita harus benerin di hulunya, kita sebenarnya di ujungnya, di pangkalnya. Jangan udah di ujung, dari keluarnya itu kredit. Nah, itu satu di perusahaan kendaraannya. Kedua, si bahan bakar yang beredar di Indonesia ini apakah mendukung zero emisi tersebut? Saya rasa tidak. Contoh masih banyak, mohon maaf ya, itu bahan bakar seperti pertalite itu kan kalau digunakan untuk kendaraan itu pasti emisinya itu tinggi. Nah, itu yang kedua. Yang pertama kendaraan, yang kedua itu ada bahan bakar. Nah, yang ketiga itu adalah regulasi. Nah, regulasi dari pemerintah ada nggak untuk menciptakan iklim udara yang sejuk, bebas polusi? Saya rasa tidak ada. Hari ini bisa dilihat dari tidak ada pembatasan kendaraan, usia kendaraan ya. Karena kan kita lihat kan kendaraan sekarang kan teknologi bahan bakarnya kan mungkin dari dulu karburator, VVTi, sekarang mungkin udah yang terbaru lagi apa gitu yang. Nah, itu tidak mendukung. Jadi pembatasan kendaraan itu tidak ada dia seperti di luar negeri. Nah, jadi makin banyak kendaraan yang beredar, tetapi pembatasannya itu tidak ada. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.